Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim tasydid dan nun tasydid atau gunnah. Gunnah ini seperti secara bahasanya adalah dengung. Jadi hukum nun dan mim tasydid ini adalah gunnah atau didengungkan. Nah, cara bacanya tentu didengungkan. Sahabat Al-Quran, nun atau mim bertasydid atau musyaddadah ini aslinya adalah dua huruf yang sama yang kemudian digabungkan. Yakni huruf pertama nunnya sukun, kemudian huruf yang kedua huruf hidup atau berharakat. Begitu juga mimnya. Satu mimnya adalah mim mati atau mim sukun, sementara satu lagi adalah mim hidup atau mim berharakat. Baik itu harakatnya di atas fathah, di bawah kasroh, atau di depan dhammah. Nah, untuk mempersingkatnya maka dilakukan tasydid atau ada juga yang mengatakan sabdu ya. Tasydid musyaddadah ini membuat dua huruf itu dijadikan satu. Jadi an dengan na dijadikan anna, atau am kemudian ada ma dijadikan amma. Dua mim yang bertemu. Bahkan bisa juga aslinya kalau dalam bahasa Arabnya dari nun mati ya, kemudian bertemu dengan ma. Nah, jadi dibaca bukan min ma tetapi mimma. Di sana ada penggabungan karena ada tasydid, dan di situ juga ada idgham, memasukkan ya. Ini kita masuk bab lain, tetapi bisa berkaitan dengan itu. Jadi dia menjadi, tulisannya juga menjadi mim bertasydid. Begitu. Bukan lagi min ma, tetapi sudah menjadi mim bertasydid. Walaupun aslinya adalah min ma, cuma dalam kaidah bahasa Arab ada yang dimasukkan ke situ. Sahabat Al-Quran, lalu bagaimana cara membaca mim dan nun bertasydid ini? Nah, cara bacanya adalah pertama kita sempurnakan dahulu tasydidnya. Kemudian setelah itu kita baca dengan tasydid itu ya, menghentakkan suara mim atau nun itu yang kemudian diikuti dengan dengung. Jadi ada penekanan di situ, dan penekanan itulah tasydid itu yang diikuti dengan dengung. Selanjutnya, suara dengungan itu kita masukkan ke suara hidung atau khasyum agar dengungnya sempurna. Jadi tidak hanya dibaca lama, tetapi juga ada dengung yang kita masukkan ke suara hidung sehingga dengungnya itu menjadi sempurna. Nah, berapa lama panjangnya? Panjangnya kita lamakan konsisten 2 harakat. Atau kalau kita ingin lebih lama bisa 3 harakat, ditoleransi sampai 3 harakat. Dalam hal ini ada perbedaan cara penyebutan gunnah dalam mim tasydid dengan nun tasydid. Ketika kita menggunakan mim, maka bibir kita dikatupkan atau ditutup. Sementara ketika kita menggunakan nun,
tasydid itu, maka bibir kita dibuka. Nah, yang perlu juga diingat sahabat Al-Quran semua, penggunaan gunnah atau mim tasydid dan nun tasydid ini tidak hanya di tengah ayat, tapi juga di akhir, bacaan di akhirnya. Dan ini yang kadang-kadang lupa. Kadang-kadang di akhir itu sering tidak dibunyikan tasydid atau gunnahnya. Nah, kalau kita di tengahnya 2 harakat, maka di ujungnya juga 2 harakat. Untuk lebih jelas, maka kita hadirkan contohnya dan kita mulai dari nun bertasydid. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, jinnati wan nas. Nah, itu di tasydidnya dijelaskan, dilamakan, kemudian didengungkan 2 harakat sampai 3 harakat. Kemudian cara mengucapkannya tadi bibir dibuka karena dia nun yang bertasydid. Nah, yang salah misalnya minal jinnati wan nas gitu. Jinnah. Jadi tidak ada tasydidnya. Atau jinnah. Minal jinnati wan nas. Ada tasydidnya, tapi kurang tekannya. Dan kurang gunnahnya. Gitu. Tasydidnya sudah ada seakan-akan 2 nun ya. Seakan-akan 2 nun yang bertemu. Tetapi kurang gunnah atau dengungnya. Itu juga keliru. Jadi harus jelas ada penekanannya, ada tasydidnya, memang digandakan nunnya itu, lalu ada dengungnya selama 2 harakat minimal, disertai dengan suara hidung, khasyum. Nah, kalau dia nun maka bibir dibuka. Sekarang kita contohkan nun bertasydid di akhir kata atau di akhir kalimat karena ada wakaf atau berhenti. Misalnya begini. Alaihin. Jadi tetap dibuat dengungnya. Tetap dijelaskan tasydidnya. Tidak dihentikan, tidak dibaca alaihin. Kita contohkan yang lain. Wala jan. Wala jan. Jadi nya tekanannya tetap, dengungnya tetap. Jadi mentang-mentang di akhir tidak kita dengungkan, itu keliru. Misalnya yang salah wala jan. Nah, itu salah. Karena tidak ada tasydidnya dan tidak ada gunnahnya. Berikutnya kita contohkan mim bertasydid. Kita mulai dari yang di tengah-tengah dulu ya. Fa'amma man a'ta. Kita ulangi. Fa'amma man a'ta. Fa'amma man. Fa'amma. Jadi lama ya. Didengungkan. Tasydidnya diperjelas, didengungkan, dimasukkan khasyumnya, suara hidung.
baru lanjut ke yang berikutnya. Yang salah misalnya fa'amma atau fa'amma. Nah, itu juga salah. Lalu berikutnya warumman. Warumman. Yang salah misalnya waruman atau warumman. Warumman itu salah. Karena yang pertama tadi tidak ada tasdidnya, yang kedua ada tasdid tetapi kurang gunnahnya. Harus dijelaskan tasdid dan gunnahnya. Lalu kita lanjutkan mim bertasdid di akhir. Nah, sama seperti nun tadi, kadang-kadang ini dibaca tidak ada tasdidnya. Kita contoh fil yam. Contoh yang salah fil yam. Jadi karena di ujung seakan-akan tidak perlu, padahal perlu tetap tasdid dan gunnahnya. Kita coba contohkan satu lagi, dan ini gabungan nun tasdid dan mim tasdid. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sahabat Al-Quran, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.